Selamat siang Mas. Ini kan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kreatif, Ya, yakni melakukan observasi lapangan ke tempat pelaku usaha ekonomi kreatif. Dengan ini saya memilih tempat usaha Mas sendiri untuk objek eh, observasi saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahri Hidayat, berasal dari jurusan Pendidikan Non Formal Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Ya, yang pertama-tama saya ingin tahu nama lengkap dari Masnya sendiri dulu. oh saya, Ya. saya namanya Afan Dwi Rahmat. Oh ya, Kalau biasa dipanggil, kalau nama panggungnya itu Afan Lintang. oh, siap. Afan Lintang. Mungkin selanjutnya mungkin tempat tanggal lahirnya terlebih dahulu. Saya lahir di Bantul sini. Ini Bantul ya, Bantul Jogja. 26 November 89. Jadi kira-kira 30 tahun lah kurang lebihnya. Terus mungkin untuk awalnya Mas Afan sendiri dulu memilih memulai bisnis itu alasannya mengapa? Kalau untuk bisnis sendiri memang ini ya, dari dulu memang saya senang dengan dunia entrepreneur ya. Ya. Dunia entrepreneur saya sangat sangat senang. Selain itu ada hal lain yang mendorong saya untuk berbisnis, berentrepreneur ya. Ya. Karena dewasa ini kita tahu sendiri, untuk kebanyakan orang mengidam-idamkan menjadi pegawai negeri ya. Ya, Pegawai negeri itu itu menurut bisa saya kita ya itu baca. memang pilihan, cuma kalau menurut saya itu adalah black hole ya, Ya. lubang hitam. Jadi satu titik di mana yang memasuki itu banyak banget. Dan untuk untuk Indonesia sendiri ini udah saatnya memang harus mandiri dengan wira swasta, Membuka lapangan pekerjaan. membuka lapangan pekerjaan. Mungkin alasan memilih jenis usaha seperti ini dalam bidang ekonomi kreatif dulu karena terinspirasi dari apa, atau mungkin minatnya di sini? Kalau untuk kita kan bidangnya di craft ya, craft Ya. bambu. Dan saya dari dulu senang bambu karena start dari dulu, dari sebelum masuk ke craft ini saya di konstruksi rumah bambu. Akhirnya di pertengahan 2016 saya masuk ke craft. Dari ketertarikan sendiri memang bambu menurut saya tanaman yang luar biasa. Ya. Dari tanamannya yang Tersedia sangat banyak. tersedia banyak, dan yang jelas memang bambu itu future material. Jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Masih kayu akan semakin langka. Ya. Apalagi kalau menggunakan kayu jati lawas ya, pasti akan semakin langka. Dan juga Bambu- harganya mungkin. Harganya bambu memang, apalagi di Indonesia, dari 1000 berapa spesies di dunia, 500 spesies ada di Indonesia. Stoknya banyak. Mungkin kalau untuk pembelinya sendiri dari produk kerajinan bambu ini, mungkin dari kayak perkantoran atau mungkin kebanyakan individual atau seperti apa? Kalau untuk masuk ke situ Konsumen, ya. berarti ini ya, kita saya harus menjelaskan dulu tentang beberapa produk saya dulu. Iya. Produk kita lebih ke kitchenware ya. Kitchenware itu ada gelas, ada termos, dan yang menjadi top produk, premium produk kita tumbler kayak gini. Oh iya. Termos tumbler seperti ini. Kita untuk pangsa pasarnya karena kita online ya, jadi bisa menjangkau semua daerah, semua negara, dan konsumennya macam-macam. Ada tapi kebanyakan mereka
dari usia 25 ke atas. Jadi mungkin ini ya lebih familiar kalau di bawah kantor, Iya, orang-orang iya. yang berkarir lah. Udah usia kerja mungkin. Iya gitu. Kemudian pengerjaannya sendiri ini dikerjakan sendiri atau mungkin punya karyawan atau seperti apa? Mungkin Kalau masih- kita ada tim ya, Oh, tim. Jadi gelas kita ada tim sendiri. Iya. Gelas itu kita ada satu orang yang membuat bentuk, baru di sini ada finishing, kerjaan sendiri, dan di sini untuk fokus pengerjaan termostander seperti ini. Kalau di sini untuk pengerjaan gelas kita sebagian masih menggandeng beberapa orang yang kita bina di luar, kita training, kita ajari. Karena kan untuk gelas sendiri lebih simpel ya pengerjaannya. Gelas sendiri lebih simpel dan Mungkin untuk pembentukan motifnya yang lebih detail. ya, kita ajari teknik membubut seperti itu sih, treatment dan segala macam. Mungkin ada kendala di bahan baku atau pemasok bahan baku berasal dari mana saja. Kalau di sini daerah Sewon Bantul sini kan sebenarnya memang bukan daerah bambu ya, bukan daerah bambu, karena di sini kebanyakan Pertanian. kalau di sini itu di daerah Sewon khususnya sini memang jadi di kota juga dekat, desa juga nggak desa-desa banget gitu loh. Jadi ya sebenarnya malah setengah-setengah juga. Nah, kebanyakan untuk bahan baku daerah sini kita ngambil dari daerah Kulon Progo, Purworejo. Nah, dari daerah-daerah itu bambunya lumayan lebih unggul dibanding Kualitasnya masih lebih baik. lebih bagus. Daerah bambu itu yang paling bagus di daerah dataran rendah, daerah panas. Mungkin kalau boleh tahu saat memulai bisnis itu modalnya, kalau boleh tahu modal awalnya itu berapa dulu? Sebenarnya kalau banyak para trainer, entrepreneur, motivator itu bilang kan modal itu belakangan, yang penting passion ya kan. Iya, betul. Yang penting passion dulu. Ya sebenarnya memang benar sih, tapi ya tapi juga nggak mungkin kalau Jer Basuki mau beyo kan, nggak mungkin kalau nggak ada uangnya ya kan? Nggak ada biaya. Untuk awalan memang dulu awalnya sebenarnya bisa dikatakan zero modal itu karena dulu kan untuk kita mengakomodir ini limbah-limbah Memanfaatkan dari limbah limbah bambu. awalnya, karena dulu kan saya di konstruksi itu habis mengerjakan basiko bambu kan banyak limbah, terus dimanfaatkan. coba membuat itu pemanfaatan kalau awal ya. Tapi untuk di habis itu kita upload ya, karena kita online ya, terus ada perkembangan, akhirnya mau nggak mau ya nggak mungkin menggunakan limbah semua. Akhirnya kita full dari bambu utuh itu kita olah. Ya dibilang kalau untuk modal ya awalnya untuk tahun pertama ya 1 juta 2 juta lah paling, untuk mesin penggerak sanding, mesin bubut gitu paling segitu 2 juta. Terus selanjutnya waktu yang dibutuhkan misalkan untuk membuat satu produk sendiri itu kisarannya beberapa hari atau sebenarnya dulu belum pernah ngukur secara detail ya. Iya. Alhamdulillah di tahun 2019 dulu ada dari teman-teman mahasiswa UGM itu, dia jurusan teknik industri. Jadi dia itu ngukur gelas ini berapa menit, terus karena bagian ada yang di luar, mobilisasi dari luar ke sini itu berapa menit gitu. Ya jelas kalau untuk gelas ini rata-rata sekitar 15
15 menit. Yang 15 yang menit. model biasa seperti 15 menit. Nah, ini 15 menit. Enggak kayak apa, Ding? 10 menit ini. 10 menit. Soalnya udah pakai alat ya Mas. 10 menit lah. Yang mungkin yang agak rumit gini, mungkin Ya, yang harus 15 ada sampai 20 polanya. menit. Itu bentuk loh. Nah, kalau untuk baru ini kan mungkin berbicara alur juga ya, dari mesin bubut membuat bentuk seperti ini 10 menit katakanlah, baru kita treatment, kita kasih obat anti bubuk secara alami gitu. Kita pakainya rempah-rempah sih, jadi kita rebus, terus kita kita keringkan, baru di finishing. Ya kira-kira untuk jumlah 12 gelas itu satu hari bisa jadi sih sampai finishing. Jadi produksinya cepat ya. Mungkin perkiraan lama bisnis ini membutuhkan waktu hingga mendapatkan keuntungan dulu awalnya berapa bulan atau mungkin berapa minggu awal merintisnya, Maksudnya untuk mulai hingga membuat terus sampai ada penjualan gitu. untuk mungkin ini ya berarti berbicara bisnis itu udah jalan maksudnya ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk barang ya udah jadi, udah kita finishing kan biasanya kita uploading, Ya display. kita display, kita upload gitu, baru nanti baru ada permintaan gitu. Nah tinggal nanti berapa ada stok nggak, kalau misalnya ada stok biasanya ya bisa langsung kirim tuh dalam satu hari itu. Bisa kalau banyak ya pre-order biasanya kita kerjakan dulu. Mungkin dari awal merintis sampai sekarang hambatan yang terbesar sendiri yang dirasakan itu dari faktor apa Mas? Biasanya memang ini sih ya, pemodal besar itu nggak terlalu mempermasalahkan modal ya. Iya. Tapi kalau memang untuk UMKM kelas menengah seperti ini memang untuk pengembangan memang mau nggak mau harus dengan alat. Jadi sebagian alat kita rakit sendiri, sebagian kita memang belum ada alat. Jadi kendala yang paling krusial sebenarnya memang di alat sebenarnya. Kalau untuk alat produksi, semua UMKM terutama di craft di Indonesia ini kenapa masih kalah bersaing dengan negara sebelah, katakanlah dengan negara Cina atau India. India kalau untuk bambu sendiri masih banyak yang katakanlah masih wow dengan produk-produk di Indonesia dari orang-orang India. Memang manufaktur alat itu penting banget. Dia alat yang membuat lebih cepat dan bisa diterapkan di rumah tangga. Jadi manufaktur alat yang nggak harus besar tapi kecil tapi bisa efektif efisien itu. Alat yang penting. Kendalanya masih di alat. Kemudian untuk pesaing sendiri selama menekuni dunia ini dari mungkin ranah persaingan sendiri gimana, dari sama-sama pelaku bisnis yang sama mungkin itu seperti apa persaingannya? Iya. Tidak ada istilah tanpa musuh katanya. Iya, mesti. Tapi memang kita menganggapnya bukan musuh sih, bukan pesaing. Cuman sebagai teman yang bisa membuat kita lebih bermotivasi. Semuanya sebenarnya partner sih ya. Tapi kan memang kita dituntut, apalagi di craft seperti ini kan harus selalu berinovasi. Kita harus memancing kreativitas kita tiap hari. Kalau untuk istilahnya kompetitor sih ini ya, bisa dikatakan kompetitor. Kalau di Jogja ini sebenarnya nggak terlalu banyak pemain yang bergerak di kitchenware bambu. Manufaktur bambu itu masih belum banyak kalau di daerah Jogja. Kebanyakan malah di daerah-daerah di Jawa Barat. Daerah Jawa Barat itu mereka untuk bambu sendiri masih
lebih unggul secara budaya ya karena dibanding di kebanyakan Jogja. di sana masih bambunya bagus sih. Walaupun ada beberapa jenis bambu yang berbeda kualitasnya dengan di sini, cuman memang berbicara budaya, dulu ada cerita seperti ini ya. Raja Siliwangi itu pernah nyabdo ya, sabdo itu sama orang sama rakyatnya dulu. Kalau kamu pengen hidupnya maju dan hidupnya katakanlah mulia, tanamlah bambu. Nah, itulah yang menjadi sabdo itu menjadi banyak diyakini masyarakat Sunda. Kenapa bambu lebih secara budaya lebih up di sana, gitu. Dan untuk kompetitor sendiri kalau produk yang sejenis rata-rata dari sana sih, dari daerah Jawa Barat. Kemudian untuk pengiklanannya sendiri selain dari sosial media tadi ada lagi mungkin seperti apa ya? Mungkin seperti apa selain media sosial? Kalau kita 80% online ya, Ya. itu masuk di Instagram terus e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, baru Tokopedia sama Shopee, terus Facebook. Mungkin di pameran-pameran gitu begitu kan. Kalau pameran biasanya ya itu bonus lah. Kalau pameran itu biasanya kita juga diundang beberapa temen, beberapa EO juga, dinas. Tapi untuk pameran sendiri nggak terlalu sering ya, karena ya mungkin karena pandemi ini juga. Cuman pameran sendiri lebih ke ini sih, media buat branding, promosi aja kalau biasanya untuk pameran. Kemudian menurut Mas Afan sendiri apa kunci keberhasilan menjalankan bisnis? Semua ya, nggak cuma bisnis sebenarnya. Sebenarnya kuncinya itu disiplin dan konsisten. Orang ya sedikit sih perbedaannya ya antara konsisten sama jumud itu ya. Tapi kalau konsisten itu lebih dia senang dengan sesuatu, ya bisa dikatakan itu passion. Ketika itu passion, dia konsisten dengan passion itu, pasti ya itu hukum alam. Siapa yang kuat pasti yang dia ya pasti akan mengunduh hasilnya gitu. Kemudian menurut Mas Afan apa yang menyebabkan ketika seseorang mengalami kegagalan dalam bisnis? Kegagalan ya. Oh ya, tadi yang kunci sukses itu juga ini ya, ada tips lagi. Itu kalau ingat kadang-kadang juga saya terapkan, kalau nggak ingat ya kadang-kadang nggak. Itu biasanya ini pernah dengar kata ini dulu, ada yang namanya Mengzi itu dia salah satu karyawannya Google angkatan lama lah. Mengzi itu dia punya tips, paling enggak dalam satu hari doakanlah minimal 2 orang dalam lingkunganmu dalam satu hari. Orang tua. Ya kalau saya di Islam ya itu memang udah meyakini ya, cuman itu yang menjadi luar biasa kan itu orang Barat dan apa, menurutku itu tips yang luar biasa gitu loh. Dan jarang yang orang yang menyadari itu. Ketika kita mendoakan orang dalam minimal 2 orang itu, ternyata ya pasti tahu-tahu kok ini kok udah tahu-tahu lancar sih, tahu-tahu ini ada order, tahu-tahu ini ya itulah itu ini Faktor X lah. faktor X ibaratnya. iya benar. Itu menurutku tips yang luar biasa menurut saya. Kalau untuk kegagalan sendiri ini ya, nggak ada sukses kalau nggak ada gagal. Ya, mesti mengalami Gagal. Cuman ya namanya orang seneng kayak kita seneng sama cewek itu kan, ayo
ditolak ya tetap Gimana caranya, deketin lagi ya. ya kan. Ya sama halnya ketika bisnis juga seperti ini sih. Kalau aku Bisa. saya seneng sama sesuatu ini, gagal membuat, gagal memasarkan ya. Sekarang udah zamannya ini sih ya, zamannya apa-apa tuh dipelajari gampang. Tapi yang paling penting channeling, membuat jaringan, membuat lingkaran bisnis yang bagus itu poin yang paling penting untuk saat ini. Apalagi menurut saya corona ini malah sebenarnya kalau kata Mas Arif Budiman, ownernya Peta Umpet itu, malah ini timing yang pas buat istilahnya menyalip di tikungan. Bisnis lewat sosial media tadi bisa dibilang. Ya itu secara teknis seperti itu, tapi yang paling kuat, yang paling bagus memang yang paling perlu diperhatikan malah justru saat ini kita saling memperkuat, saling empowerment antar pengrajin, antar pedagang, antar teman, saling mendukung, bukannya malah saling menjatuhkan. Seperti itu. Mungkin Mas Afan sendiri punya rencana ke depan mengembangkan ekonomi jenis craftnya ini seperti apa? Mungkin bahkan merambah ke peralatan lain atau seperti apa? Atau fokus ke dunia ini dulu? Kalau fokus kita tetap kayaknya sampai 1 tahun 2 tahun ke depan masih manufaktur kitchenware ya, bambu yang jelas. Malah sebenarnya saya pengen pengembangan ke barang yang kecil yang simple dibuat dan itu bisa dilempar ke mungkin ibu-ibu yang nganggur atau bukan, kalau selain ibu-ibu paling ya ke masyarakat lah, orang-orang di sekitar gitu. Jadi dia bisa menjadi tambahan penghasilan di rumah gitu. Kan kayak membuat Souvenir gitu. souveniran dan finishingnya bisa dikerjakan ini banyak orang gitu. Pengen seperti itu. Jadi untuk saat ini ya sebenarnya pengerjaan finishing kita pun sebenarnya juga simpel sih ya. Kita ajari sekali 2 kali pasti udah bisa. Kedepannya gitu mungkin. Mungkin untuk pemasaran produk paling jauh pernah ke mana? Penjualan produk paling jauh? Ini kita baru ada penawaran kemarin ke New Delhi, kita kirim ke New Delhi. Terus habis itu ke daerah Kuwait Timur Tengah. Itu juga sama tampil seperti ini. Dan ini kita juga ada tawaran lagi dari India juga. Jadi bahan dari stainless termos itu dari sana. Nanti bambunya dari sini gitu. Malah kemarin ada tawaran mau undang kita ngasih workshop di sana gitu. Tapi ya itu masih saya pikirkan sih kalau ke India. Soalnya nanti di sana juga pasti akan muncul produk begitu. Ya mungkin yang jelas nanti jelas akan aja. Misalnya kita diundang ke sana ya pasti ya gimana caranya kita bikin sesuatu yang beda lah, biar nggak sama orang-orang di sini. Mungkin kalau boleh tahu kisaran harga yang dibuat itu dari range berapa sampai berapa produk Mas Afan sendiri? Kalau gelas ini harga sampai dari 23.000 itu macam-macam ya, ada model kayak gini seksi, ada yang model pipa seperti ini, ada ya. Selain itu ada produk sendok juga. Sendok ini kita jual set-setan ya, harga dari satu setnya 20.000. Ada yang sedotan juga, ada yang kodian, ada yang satu paket sama alat makan ini, cutlery ya namanya ya. Nah kalau untuk termos ini rata-rata di atas 200 kalau yang tamir gitu. Itu udah sama, pokoknya packagingnya unik lah. Punya ciri khas lah. Mungkin yang terakhir, motivasi untuk
generasi penerus yang mungkin ingin terjun di bidang ekonomi kreatif atau khususnya dunia craft, seperti apa generasi muda? Kalau untuk saat ini memang saya banyak ketika ada kawan, ada misalnya anak-anak mahasiswa gitu Ya. yang masih mahasiswa, biasanya saya senang paling senang dia yang pengen berwirausaha ya, walaupun kita juga belum besar, cuman karena untuk era ini ya, dunia sekarang ya, memang yang paling relevan memang membangun ekonomi dengan wirausaha, bukan berusaha. Karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan juga gitu. Iya benar. Dan yang jelas apapun bidangnya, entah craft, entah kuliner, jangan berhenti berkreasi membuat sesuatu yang baru. Ya amati modifikasi. Kita pun juga seperti itu, amati modifikasi, dan terutama untuk saat ini memang yang paling banyak diminati terutama produk kita, karena menjual ini sustainable product, jadi produk yang aman, ramah lingkungan, mengurangi plastik. Karena kebanyakan sekarang ya tren gaya hidup ramah lingkungan. Dan yang jelas untuk saat ini di zaman milenial ini ya, ini anak muda dengan kecanggihan teknologi ya harus mengikuti perkembangan ya, jelas ya kan. Tapi untuk sesuatu yang lebih berguna lah, ya kan. Ya it's okay lah, TikTokan juga gitu, oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Cuman siapa tahu TikTok itu bisa jadi media promosi ya kan. Betul. Seperti itulah. Jadi kita tetap positifnya. Bener. Jadi istilahnya ngeli neng ora keli. Jadi ikut aliran sungai tapi jangan sampai hanyut oleh sungai ya kan. Ya, mungkin itu cukup untuk saya melakukan wawancara pada hari ini. Terima kasih pada Mas Afan. Ya, sama-sama Mas Fahrul. Sudah memberi banyak pengalamannya maupun wawasannya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. ya, sama-sama Mas. Oke, sudah selalu. Oke.